rasanya yang berani menyindir Presiden Soeharto zaman Orde Baru, lalu manggungnya di televisi anaknya Presiden Soeharto juga, ya kita gitu loh. Kalau hari ini ada istilah roasting di anak-anak stand up komedi, Bagito udah melakukan lebih dulu. Sudah melakukan lebih dulu. Kita manggungnya kita mengkritisi Orde Baru, Presiden Soeharto, manggung di televisi miliknya Pak Bambang Tri, yaitu RCTI. Dan dibayar. Kan gak sedikit yang nyinyir gitu. Oh, Miing nyalek karena dia udah gak laku tuh lawaknya. Yeah. Itu kan sebuah pengorbanan loh. Harus ditunjang dengan kesabaran yang tinggi. Ya kan? Di politik itu kecewa dan sakit hati kita gunakan kalau perlu aja. Next. Banyak apa rencana banyak Abang? Yang Darwin sampaikan juga banyak teman-teman menyampaikan. Kenapa lu goblok banget sih masuk partai baru sih gitu. Emang kalau saya masuk partai lama yang besar, lalu saya dijamin juga saya masuk? Nggak ada jaminan memang. Nggak ada jaminan. Kalau tidak ada jaminan, kenapa tidak mencari yang membuat kita nyaman dalam konteks dialektika kemerdekaan sebenarnya? Saya tidak mengatakan partai yang lainnya tidak sama. Ini kan pilihan hidup. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Forum? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Nah, kembali lagi bersama kami dalam program Forum Caleg Bicara, sebuah program yang memberikan ruang kepada para calon legislatif yang akan maju di 2024 mendatang. Nah, bagaimana dengan hari ini? Hari ini kami menghadirkan seorang narasumber yang luar biasa. Tentu saja beliau sudah tidak asing lagi di layar kaca kita. Beliau sebelumnya public figure, politisi juga gitu. Dan yang menarik di masa lalu beliau adalah seorang komedian. Ya, beliau adalah senior kami, Abang Deddy Gumelar, atau yang biasa dikenal publik sebagai Bang Miing. Assalamualaikum Bang Miing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Darwin? Sampai juga di studio yang begitu indah, artistik. Mantap. Eksotik. Klasik. Jadi Sobat Forum yang pekan lalu sempat menyaksikan siaran kami secara langsung lewat platform Instagram Forum Keadilan. Beliau Bang Miing sempat berbagi nih dengan kami terkait waktu itu temanya komedian yang maju sebagai caleg. Nah, kali ini alhamdulillah beliau Bang Miing mau hadir di studio kita. Langsung aja kita ajak ngobrol-ngobrol ya Sobat Forum. Gimana Bang? Ini Dapil Jabar 6 DPR RI. Masih bahas lagi Bang. Iya, keren. Ini high taste ya. Seleranya oke, anak-anak muda. Iya. Gimana Win? Makasih loh saya diundang ke sini. Kami yang makasih Abang mau hadir di sini. Kami tahu pasti Abang punya jadwal yang padat. Apalagi sekarang kami tahu caleg-caleg ini lagi sibuk, super sibuk Abang, karena waktunya yang singkat. Mikirin logistik. Bang, jadi benar ya Dapil Jabar 6? Insya Allah saya Dapil Jabar 6 Kota Bekasi dan Kota Depok. Dua itu aja Bang, Kota Bekasi sama Kota Depok? Satu dapil itu dua kota, Kota Bekasi dan Kota Depok. Dan itu Win, itu BBP atau kursi termahal di seluruh Indonesia. Oh ya? Ya. Untuk satu kursi hitungannya itu butuh 340.000 suara. Dengan kursi hanya 6. Karena dua kota ini emang penduduknya ini Bang. Kepadatan DPT-nya. Betul. Itu lebih dari 3 juta. Ya. Dua kota itu gila betul. Kan? Gitu loh. Jadi kalau Anda ke Bekasi atau ke Depok, itu bedanya dengan dapil saya dulu di Banten. Banten itu dengan rentang kendali yang minimal satu titik ke titik lain butuh 2 jam. Tapi begitu ke sana penduduknya sedikit dibanding dengan ini lebih efisien secara jarak, secara waktu. Tapi secara penduduk ya, pemilih itu padat sekali. Nah, Abang tadi sempat singgung pernah maju dari Banten. Saya jadi partai apa waktu itu? Saya jadi anggota DPR RI tahun 2009 sampai 2014 satu periode itu dari PDI Perjuangan. PDIP. Iya. Dan dapilnya ayah saya orang Pandeglang, ibu saya orang Lebak dan saya sekolah di Lebak. Saya lahir di Lebak sampai SMP.
Jadi saya dulu memang dari kampung, membela kampungnya sendiri. Iya, iya. Ini yang menarik, Bang. Kali ini Abang maju bukan dari dapil yang lalu, tapi dari dapil baru Depok dan Bekasi. Terus dari partai baru kami dengar, Partai Gelora. Gimana Bang ceritanya itu? Kalau dapil baru punya alasan, karena saya penduduk Kota Bekasi. Oke, warga Bekasi ya. Jadi punya relevansi kalau kita membela di mana kita berada di situ kan. Ya, Itu satu gitu ya. Kalau kemarin kan membela atas dasar emosional kita sebagai orang daerah yang ingin. Nah mungkin sekarang usianya sudah tidak muda lagi, harus melakukan ya satu perjuangan atau misalnya effort yang lebih besar, terutama energi ya, fisik, mental dan sebagainya. Itu kan 10 tahun yang lalu ya. Iya, 10 tahun yang lalu. Nah, kalau kali ini saya istilahnya bangun aja udah di dapil gitu loh. Bangun tidur udah di dapil tuh. Sarapan pagi di dapil tuh, karena rumahnya di dapil. Lebih efisien kan gitu loh. Dan alhamdulillah partainya juga baru gitu loh. Ya, Gelora ya, Bang. Saya sekarang wakil sekjennya Partai Gelora. Oke. Kebetulan gitu. Wasekjen Partai Gelora. Dengan mudah-mudahan walaupun usianya tidak baru lagi, usianya lama, nyaris sudah aki-aki gitu, tapi ada sesuatu yang belum selesai. Kita selesaikan dalam perjuangan di politik ini gitu loh. Nah, Bang boleh cerita sedikit nggak dari PDIP bisa sampai ke Partai Gelora, partai baru gitu ya? Setahu kami dulu Abang sempat juga di PAN ya. Ya. Gitu gimana ceritanya, Bang? Jadi kalau pindah partai sebagai politisi mencari tempat berpijak untuk berjuang, saya kira bukan sesuatu hal yang aneh ya, atau luar biasa banget, biasa-biasa saja gitu, normal saja. Walaupun mungkin tidak tepat dianalogikan sebagai kalau Anda punya rumah, sekarang tinggal di rumah lama, lalu besoknya punya pindah, bukan berarti belum tentu rumah itu paling tidak mungkin mendapatkan kenyamanan, mendapatkan ruang, mendapatkan paling tidak punya alasan lain yang saya kira secara subjektif tidak perlu orang harus tahu, tapi kita yang menjalaninya gitu loh. Saya sangat berterima kasih sekali pada PDI Perjuangan. Gitu. Saya selalu sampaikan dimanapun gitu. Dan khusus kepada almarhum Pak Taufik Kimas, beliau adalah guru pertama dalam politik. Saya diajarkan Pancasila secara detail oleh beliau. Saya diajarkan politik praktis, bahkan diberikan ruang. Tahun 2003 tuh saya pernah ditawari untuk jadi bupati di Kabupaten Lebak dulu. Saya nggak mau. Tahun 2003 itu usia saya masih cukup muda lah, belum tua amat kayak sekarang. 2003 loh. Dan sebagai komedian masih rame itu di TV, Bang. 20 tahun lalu saya masih manggung. Saya brand saya masih berkibar. Lalu ekonomi masih bagus, artinya karena memang pekerjaannya bagus gitu kan. Lalu pada saat itu tidak minat pada politik karena rendahnya pengetahuan tentang politik. Gitu. Walaupun bagi teman-teman yang usia mungkin sedarwin ke atas ya, tahu bahwa Bagito tuh kalau bicara politik bukan sekarang. Sejak ngelawak kita sudah berpolitik. Rasanya yang berani menyindir Presiden Soeharto zaman Orde Baru, lalu manggungnya di televisi anaknya Presiden Soeharto juga, ya kita gitu loh. Kalau hari ini ada istilah roasting di anak-anak stand up komedi, Bagito udah melakukan lebih dulu. Sudah melakukan lebih dulu. Kita manggungnya kita mengkritisi Orde Baru, Presiden Soeharto, manggung di televisi miliknya Pak Bambang Tri, yaitu RCTI. Dan dibayar. Dan mahal. Gitu, itu kita tuh. Gitu ya. Jadi, sehingga ketika Pak Taufik ketemu saya, lalu dia melihat bahwa saya ada potensi di situ, baik itu beliau nonton di televisi maupun ketika kita berdialog, kamu tuh kelihatannya ini bla bla bla, berbagai alasan untuk bisa saya mau terjun ke politik itu. Dan memang ketika berkesenian pun kita bukan politiking, tidak, tapi juga dengan hati nurani bahwa nggak boleh keganjilan, mesti kritis, mesti menyindir, mesti satir, mesti gitu. Jadi kalau anak-anak sekarang itu pelawak ataupun stand up komedi mengenal satire gitu, ya kita tahun 92 sudah dipanggil kodam, sudah dipanggil segala macam gitu loh. Gitu. Yang paling banyak urusan dengan pemerintah termasuk sama Presiden Gus Dur pada saat itu ya kita, Bagito itu gitu. Gitu. Dan hampir setiap bulan kami dipanggil ke Kodam Jaya di Laksusda Jaya itu menyerahkan bukti siaran radio. Diinterogasi, kita tanya ini maksudnya apa ditanya terus. Walaupun tidak diapa-apain, kita jelaskan aja. Gitu loh.
Nah, segitunya tahun, artinya bahwa tahun 92 itu 30 tahun lalu ya? Iya, sekitar 30 tahun lalu yang lebih lah, 30 tahun lebih lah ya, belakang itu. Kita sudah melakukan kritik sosial. Dan kritik itu tidak selalu untuk pemerintah, tapi juga untuk masyarakat. Masyarakat misalnya dia buang sampah sembarangan atau lampu merah tidak berhenti, naik kendaraan gitu, itu kita juga enggak luput dari kritikan kita gitu loh. Jadi memang bagi kita mencoba berkesenian dekat dengan masyarakatnya. Artinya apa? Selain kita membawa juga aspirasi dan inspirasi masyarakatnya, tapi juga di sisi lain kita mengkritisi mereka juga. Nah, jadi lu jangan nuntut pemerintah, bener dong, lu sendiri juga nggak beres kok gitu loh. Itu kita berani dulu tuh. Gitu loh. Nah terus tadi yang sempat ditawarin Pak Taufik Kemas jadi calon bupati. Saya diminta jadi Bupati Lebak. Saya jujur pada saat itu mungkin tidak seperti generasi sekarang. Kadang kita lihat politisi yang bukan politisi, dia nyalon bupati, dia bukan politisi loh, hanya karena dia punya uang, karena dia anak bupati. Untuk melanjutkan kepemimpinan bapaknya bisa. Gitu ya. Dulu saya betul-betul nggak bareng. Kenapa? Saya menyadari bahwa saya tidak cukup bekal untuk menjadi seorang memimpin sebuah masyarakat di tingkat kabupaten ataupun provinsi sekalipun. Karena saya tidak punya ilmu pengetahuan tentang ilmu pemerintahan, kepemimpinan, lalu manajemen pemerintahan. Katanya, udah kami cari aja kepala dinas yang pintar-pintar. Nggak bisa, kita harus mampu. Nggak bisa. Kita nggak bisa hanya bersandar kepada orang-orang ahli yang kita bayar misalnya. Kita hire sebagai konsultan atau nggak bisa. Dia sebagai leader, sebagai pemimpin harus punya leadership dan memahami manajemen itu. Gitu. Bagaimana memanage orang, rakyat, publik yang heterogen, yang multi. Nggak gampang. Kalau Anda jadi danjon, komandan batalion, itu homogen loh. Tentara semua loh, suruh pusap juga pusap mereka. Masyarakat Polisi juga demikian. Tapi heterogen masyarakat. Ada yang sekolah, ada yang enggak, ada yang ekonomi baik, ada yang tidak, ada yang sejahtera, ada yang tidak. Itu enggak gampang loh. Tanpa kita memiliki bekal kepemimpinan yang baik, gitu loh. Karena prinsip saya, kalau saya memimpin, mutlak yang saya pimpin harus sejahtera. Kalau enggak, kita bertanggung jawab lah sama Allah loh. Gitu. Kayaknya sok moralis banget gitu ya. Padahal memang pengecut kali ya, gitu loh. Gitu aja. Jadi 2005 saya diminta untuk jadi wakil gubernur Banten. Pada saat itu diminta mendampingi Bu Atut. Saya juga tidak bersedia. Menurut saya, yang paling tahu saya adalah saya. Saya bilang kalau lihat fenomenanya memimpin masyarakat yang saat kayak seperti apalagi sekarang nih, kayaknya nggak tepat banget jadi pejabat publik gitu. Ya kan? Dimaki, di apa gitu. Kebayang umur itu tahun 2003, saya nggak biasa hidup merdeka, bangun jam berapa saja, pulang jam berapa saja, kita berkesenian, lalu secara ekonomi cukup baik, lalu populer di mana-mana, ditegur orang, diluk-lukan orang. Besoknya kita disatroni orang, rombongan, ada LSM, ada Ormas, ada segala macam di demo lagi. Nggak terbiasa gitu loh. Sekarang kan jalan rusak, Pak Bupati gimana nih? Susah orang anaknya sekolah, dia teriak Bupati mana? Ya kan, harga naik Pak Bupati gimana? Betul nggak? Banjir Pak Bupati gimana? Capek nggak loh? Nah, pada saat itu saya secara mentalitas tidak siap. Maka saya sampaikan pada almarhum, pada Pak Taufik. Pak Taufik saya bilang, saya mungkin tidak berani. Kenapa kamu gini? Ajarin. Enggak, saya tidak. Terus kamu jadi apa? Kalau jadi anggota DPR boleh. Kenapa? Saya melihat anggota DPR itu pertama dia tanggung jawabnya kolektif, kolegial, rame-rame. Kalau bupati, gubernur kan kalau zaman dulu istilahnya dia jadi penguasa tunggal kan. Segala tanggung jawab dia harus take over sendirian gitu loh. Nah, kalau kita bersama-sama gitu loh. Satu. Yang kedua, dia lebih pada ada jelas haknya, kewajibannya gitu. Ada hak legislasi, bagaimana menyusun undang-undang, mencerdaskan kita untuk ikut berpikir, bagaimana membuat kebijakan gitu. Itu bertarung gagasan di situ kita gitu. Yang kedua, hak budget. Walaupun saya nggak paham betul tentang anggaran, paling tidak kita bisa mengontrol anggaran itu. Yang ketiga, fungsi kontrol, pengawasan terhadap pemerintah, terhadap pelaksanaan undang-undang itu sendiri gitu. Ya kan, tidak langsung secara strike bahwa kan sebagai eksekutor pertama dia sebagai sebagai kuasa pengguna anggaran. Bertanggung jawab atas anggaran, bocor atau tidak bocor, atau ada temuan atau tidak temuan, itu kan dia tanggung jawab loh. Nggak bisa, wah ini kepala dinas saya, nggak bisa. Sistem itu akan menyeret dia sebagai penanggung jawab.
Oh itu berat menurut saya sih. Menurut saya hebat orang-orang yang mau nyalon bupati ya, umur-umur 20-an, 30-an gitu sekarang. Itu hebat, keberaniannya hebat. Emosi masih labil ya. ya. Betul. Walaupun mungkin karena bapaknya bupati maka besoknya anaknya jadi bupati gitu ya. Iya. Jadi tidak punya standar meritokrasi kalau saya lihat gitu loh. Ya itu. Kalau zaman Presiden Soeharto dulu zaman Orde Baru mutlak bupati wali kota itu harus minimal kolonel. Jadi kelihatan jenjang pendidikannya. Dari mulai lulus AKABRI, Letnan 2, lalu diambil kecabangan, ambil Suslapa, ambil Sesko, lalu kursus-kursus reguler lainnya, lalu juga Lemhanas segala macam, sehingga kelihatan standar ukuran kompetensinya, gitu. Leadershipnya kelihatan. Kalau sekarang kan bininya bupati, nyalon, menang loh. Kemarin ibu rumah tangga loh dia, tiba-tiba dia menjadi bupati, betul nggak? Kan banyak yang jadi masalah. Artinya apa? Tetap rakyatnya tidak berubah. Yang ada birokrasinya ngurusin ibu bupati, ngawal dia kemana-mana. Bukan bupati ngurusin rakyat gitu loh. Betul nggak? Ya itu fenomena hari ini tuh. Apalagi sekarang sistem otonomi daerah. Tidak sentralisasi kayak dulu. Kan desentralisasi ini membutuhkan para pemimpin yang memiliki leadership dan gagasan. Sebab apa? Dia menjadi CEO di daerahnya. Ya. Dia menjadi leader, dia juga menjadi marketer, dia menjadi sales juga untuk daerahnya. Bagaimana dia menjual daerahnya, dalam tanda kutip ya, potensi daerahnya, agar apa? Mendapatkan penghasilan PAD yang cukup bagus, tidak tergantung kepada APBN misalnya. Itu kan nggak gampang mengelola itu. Nah kalau umurnya belum 30 udah jadi bupati, kan kita kebayang, cuman gagah-gagahan gitu, hanya anaknya bupati. Mohon maaf dengan sekolah, bukan iri atau bukan. Saya prihatin kondisi ini. Ya, setuju Bang. Kondisi ini. Sehingga apa? Sekarang coba lihat indikator, ada nggak keberhasilan otonomi daerah itu? Kalau keberhasilan otonomi daerah bisa diukur apa? Dari urbanisasi. Kalau urbanisasi berhenti, itu otonomi akan berhasil. Coba, nggak bisa menahan orang kampung nggak ke Jakarta loh. Orang kampung Jawa Timur nggak ke Surabaya loh. Nggak. Kenapa? Push and pull. Ada daya tekan, ada daya tahan. Daya tekannya terlalu tinggi, tapi daya tahannya terlalu lemah. Jadi tetap orang keluar dari kampungnya, sebab dia tidak bisa menjamin hidup di kampungnya menjadi sejahtera gitu loh. Dan itu kerja politik, Darwin. Dan itu bagian dari kegagalan dari leadership menurut saya. Kegagalan dari pemerintahan yang dikelola oleh seseorang yang tidak cukup kompeten, tidak cukup kapasitas, gitu loh kalau menurut saya. Ditambah lagi yang ngontrol aja DPRD-nya juga sama gitu loh. Bahwa orang-orang terpilih ke sana adalah orang-orang bagian yang terdekat dengan partai politik, dengan koleha-kolehanya, yang tidak ukurannya pada kompetensi. Bagaimana seleksi alam partai terhadap caleg-caleg yang mendaftar? Iya kan? Jadi sebegitu, bukan rumit ya. Kompleks kan? Iya kompleksnya kita persoalan gitu loh. Kan banyak lah anggota DPRD yang tidak tahu dia kerja politik yang harusnya dilakukan sebagai anggota DPRD. Bahkan di DPR RI pun sama. Nggak ngerti tugas dan fungsinya juga. Nggak usah di daerah lah, di DPR RI pun sama. Gitu. Jadi kalaupun dia sudah 10-15 tahun di partai politik, bukan berarti dia lalu jadi ahli. Karena prakteknya berbeda. Gitu loh kalau saya. Nah akhirnya 2009 Abang maju DPR RI dari PDIP. Ya saya ditawari Pak Taufik, lalu dilantik oleh Bu Megawati, saya, Rano Karno, Edo Kodologit, Rike Diapitaloka, seangkatan saya itu. Ada Sony Tulung juga yang berhasil ke parlemen dari PDI, saya dengan Rike ya. Rano belum waktu itu, dia ke eksekutif, wakil Bupati Tangerang. Iya, saya ke DPR RI dengan Rike. Gitu. Alhamdulillah, saya banyak belajar dari Pak Taufik ya. Lalu berjalanlah satu periode itu. Sampai dengan tahun 2014 ya gitu. Nah mungkin saya kira partai punya kewenangan, punya otoritas untuk orang itu ada di situ atau tidak gitu. Kelihatannya mungkin begitu banyak, karena partai besar begitu banyak orang yang hebat, lebih hebat dari saya gitu. Mungkin saya tidak cukup memberikan kepuasan atau mungkin juga tidak cukup kompeten untuk melanjutkan itu, jadi saya tidak lanjut gitu aja. 2014-2019. Ya, enggak. Nah kemudian Abang sempat ke PAN ya Bang ya dengernya? Saya itu sebetulnya udah mau berhenti di politik praktis saat itu, tapi berpolitik tetap. Gitu artinya
berpolitik itu kan tidak selalu jadi anggota DPR ya. Ya, betul. Artinya dia memproses pikiran, juga memproses pemberontakan intelektual, itu juga politik sama kan. Pemberontakan ini katanya bukan berarti negatif ya. Artinya di dalam dirinya ada pertempuran yang wah nggak bisa nih gue diem aja gitu loh. Gue mesti ngomong nih gitu. Itu juga politik sama gitu loh, ya kan. Nah ini menurut saya itu saat itu 2014 ke 2019 memang saya tidak karena saya tidak punya partai kan. Ya intinya bahwa saya tidak diperkenankan lagi masuk ke parlemen oleh partai pada saat itu. Lalu saya bisa menerima itu, tentu. Kan kita kan sebagai anggota partai sangat tergantung pada partai membolehkan atau mengizinkan atau tidak kan gitu. Jadi saya udahlah, saya tidak ingin cerita terlalu banyak hal itu karena sudah lewat. 2017 saya kebetulan ketika saya sudah tidak jadi anggota DPR RI pun saya merawat namanya juga kampung sendiri, bolak-balik ke Banten kan, banyak tokoh-tokoh masyarakat yang merasakan kerja saya di dapil tentang apa, ketika dorongan-dorongan dibutuhkan, misalnya pembangunan sekolah-sekolah sampai ke pelosok-pelosok, itu waktu saya ada, saya punya kewenangan, punya akses untuk bisa memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah, terutama fisik ya, bangunan SD, SMP, SMA. Bahkan kalau Darwin ke ujung Kulon sana, tempat Badak sana, itu di daerah Cibaliung sana, di daerah Gunung Kendeng itu di tengah hutan loh, ada SMK pertambangan. Kenapa? Kenapa di situ? Namanya daerah kalau nggak salah bukan Cimanggu apa itu ya, daerah hampir ke Cibaliung itu. Kenapa di situ ada tambang emas 2 lokal. Punya Antam dan punya Australia gitu. Nah, semua karena pertambangan emas itu membutuhkan teknologi dan penguasaan para pegawainya yang kompeten, maka orang situ tidak terpakai karena tidak punya keahlian pertambangan, kan bahaya. Otomatis pakai orang dari Jawa, dari Bandung karena mereka biasa kerja di tambang. Nah, saya pikir bagaimana caranya kalau ada satu proyek sebut saja tambang di sini, bagaimana caranya orang sini terserap? Ya sekolahkan dong dia. Maka saya bangun SMA pertambangan. Alhamdulillah jalan. Nah sekarang banyak anak-anak lulusan SMK pertambangan di situ yang sekarang dibutuhkan oleh pertambangan itu. Jadi dia tidak usah cari-cari anak-anak kerja dari luar gitu loh. Udah langsung ada di situ. Itulah salah satu yang saya rasakan manfaatnya jadi anggota DPR karena kita punya akses dan punya kewenangan. Baik itu dalam membuat kebijakan maupun di dalam politik anggaran, bagaimana menggiring anggaran agar berdiri sebuah sekolah di sana. Maka itu terasa oleh masyarakat di sana. Saya diminta lagi untuk maju, tapi tidak punya partai. Nah, saya kira saya pernah 98 lu berjuang juga sama Pak Amin Rais gitu kan, kenal diajak oleh Pak Amin Rais masuk ke PAN. Gitu. Masuk ke PAN, lalu pakai Partai Amanat Nasional 2019 ya. Gagal. Yang terakhir. Gagal dengan dapil yang sama gitu ya. Dapil Tangerang, Bang. No. Pandeglang dan Lebak. Banten 1. Banten 1. Saya gagal dan setelah itu saya break, tidak berpartai dulu gitu. Nah, baru tahun 2022 saya baru ketemu teman-teman lama saya. Karena bagaimanapun juga sebetulnya pada dasarnya seorang politisi itu secara esensial gitu dia membutuhkan ruang dialektika dalam bentuk kemerdekaan gitu loh. Ini penting nih. Ya. Nah, saya mencoba mencari teman-teman yang memungkinkan ruang itu ada gitu loh. Gitu loh. Ketemulah Pak Anies Mata. Dan saya bersahabat lama banget. Dari itu udah Partai Gelora udah berdiri, Bang? Partai Gelora 2019. Udah ya. Dari Garbi sampai 2019 berdiri kan. Itu Partai Gelora itu. Saya belum masuk, belum. Cuman komunikasi jalan, kadang-kadang ketemu di markasnya mereka, ngobrol-ngobrol, diledekin, ditawarin, enggak dulu, nanti aja, gampang gitu dan sebagainya, biasalah. Suatu ketika ini ada jailnya namanya Fahri Hamzah. Bang Fahri Hamzah ini kalau nonton ini Bang. Mudah-mudahan. Dia ini jail. Saya ketemu udah lama ketemu dengan mereka, ketemu apa? Ji, ngobrol biasa, peluk ngobrol. Dia berhasil menghipnotis saya dengan di bawah sadarnya itu. Ente udah punya baju Gelora belum? Belum.
Kan saya jawab belum kan di bawah sadar saya gitu. Loh, ngapain punya baju Gelora? Saya bukan orang Gelora gitu kan, mesti gitu ya. Saya enggak, kan saya bukan anggota partai. Belum. Cobain ini. Dicobain. Ada baju orang di lemari sama Pak Hari. Dicobain. Dan si Miing ini nurut aja lagi dipakai lah. Pakai di selfie sama Pak Hari, cek dia naikin di Twitter dia. 34 juta orang nonton. Masuk jebakan Batman. Begitu sudah jutaan yang melihat bahwa itu ada yang selamat, yang rame lah. Oh, Miing masuk Gelora, nggak bisa mundur. Waduh, saya bilang ini gila ini. Akhirnya lanjut lah oleh Ayah mana tuh ini jalan Allah untuk bisa ikut berjuang kembali. Saya bilang gitu aja udah. Disikapi dengan santai, dengan relax, tidak lalu dengan segala penyesalan. Wah, Pak Hari ini parah nih, enggak juga, biasa aja lah gitu loh. Dan kita memang gairah hidup di dalam perjuangan politik kan tetap masih ada gitu loh. Tapi pada saat itu belum berpikir harus berlabuh di partai mana lagi gitu loh. Tapi karena kita sama-sama ngobrol berjanji bahwa di situ ada ruang dialektika kebudayaan, dialektika di antara kita tentang kemerdekaan, menyampaikan sesuatu, menyampaikan pendapat. Saya pikir ini kita akan produktif dalam politik kalau kita punya ruang itu gitu. Betul Bang. Jadi mohon maaf, mudah-mudahan tidak ada yang tersinggung. Agak sulit kalau dalam politik masih konteksnya seperti feudalisme kayak sistem kerajaan atau klasik yang kita ini agak sulit gitu. Karena partai ini juga harus dipahami. Partai tidak akan besar tanpa orang-orang yang bagus juga. Gitu. Jadi harusnya sinergi, simbiosi ya. Oke, Bang, menarik perjalanan panjang di politik Abangnya ternyata dari 2008 tadi ya melalui PDIP. Nah, ada pertanyaan yang menimbulkan rasa penasaran nih, Bang. Bukan sebenarnya. Dan saya diuntungkan 2008-2009 itu belum sebrutal sekarang pemilunya. Ya. Saya nggak sampai miliaran tuh duit. Awal-awal reformasi itu masih ya. Saat itu cuma 700 juta termasuk living cost untuk tinggal. Saya kan nggak punya rumah di Banten walaupun orang Banten. Harus kalau lagi di kota saya tinggal di hotel. Kalau nggak kebetulan saya memang senang adventure. Saya waktu itu menjadi ketua umum Land Rover Club Indonesia. Jadi tukang keliling Abang ini. Dari dulu saya. Jadi saya tuh kalau ke Baduy kemana-mana saya tidur di tenda. Camper van. Di roof rack saya lengkap. Di atas itu dari mulai genset, mini, kemudian velvet, meja, kompor, alat-alat memasak. Gitu. Jadi lengkap saya. Jadi kalaupun saya harus jauh ke sana jauh sini, kira-kira ada kepala desa saya minta izin atau di pinggir masjid, saya pasang tenda. Saya tidur di tenda. Gitu. Keren. Itu dulu. Bang, itu tadi pertanyaan yang mau saya tanya. Sebenarnya Abang kan udah cukup mapan ya waktu itu sebagai komedian. Di masa itu. Artinya alhamdulillah. Saya inget banget dulu nonton TV itu di TV mana yang gak ada Bagito misalnya gitu ya Bang ya, Bagito betul. Gitu. Dan saya cukup ini nih excited hari ini bisa ketemu Abang langsung karena saya selalu nyaksikan Abang dulu di TV. Ini bisa ngobrol langsung gitu. Nah, pertanyaan saya, apa sih kira-kira yang memotivasi itu Abang nyebrang nih dari komedian yang sebenarnya tadi itu Abang udah bilang udah masa lalu tuh udah ngerosting gitu ya, mengkritisi pemerintah gitu, terus tiba-tiba memilih ke jalur politik praktis ya, bahkan itulah kehidupan. Menurut saya pengorbanan politisi di dalam proses perjuangannya, pengorbanan paling besar tuh bukan ekonomi loh. Mungkin ekonomi juga relatif besar juga gitu ya. Akan tetapi yang terbesar itu adalah perasaan. Kan gak sedikit yang nyinyir gitu. Oh, Miing nyalek karena dia udah gak laku tuh lawaknya. Itu kan sebuah pengorbanan loh. Harus ditunjang dengan kesabaran yang tinggi. Ya kan? Di politik itu kecewa dan sakit hati kita gunakan kalau perlu aja. Jangan baperan. Gitu. Artinya bahwa ya manusiawi lah kalau ada perasaan. Toh saya juga tersengat juga. Kok gitu ya ngomongnya ya gitu loh. Tapi ya sudahlah. Karena dia tidak tahu betapa pentingnya orang terjun ke politik. Gitu loh. Jadi bukan sesuatu yang aneh
dari panggung hiburan menuju panggung politik. Sebab saya berkesenian, salah satunya diantaranya juga ngikutin nasihatnya Mas Willy, W.S. Rendra. Seorang tokoh besar, seniman, budayawan, dramawan gitu ya. Dia bilang untuk apa berkesenian kalau jauh dari masyarakatnya. Nah Bagito melakukan itu loh. Materi-materi Bagito itu adalah reflektor dari kehidupan sosial masyarakat. Karena bentuknya kritik sosial, satir. Saya mencari bahan itu selalu dari kehidupan. Kalau zaman dulu patokannya dunia dalam berita TVRI. Iya, jam 9 malam. Atau koran-koran yang beredar. Sehingga ukurannya adalah media pada saat itu isunya. Dan kita berhasil menjadi katarsis. Kita menjadi ventilasi. Si Bagito itu menjadi lubang angin dari kepengapan sosial, ekonomi, politik, budaya bangsa Indonesia ini. Ya kan? Ketika kita mengkritisi misalnya, orang tepuk tangan senang, seolah-olah dia terwakili. Dia ketawa ngakak, bener miing, bener. Padahal dia juga nganggur loh. Iya kan? Nah ini kan reflektor. Si Bagito memungut peristiwa empiriknya, lalu kita olah dalam bentuk humor, kita pantulkan lagi keluar. Ada orang yang merasa terwakili. Ya kan? Ketika apa? Ketika kita mengkritisi harga BBM naik yang tidak terjangkau misalnya. Kok kita negara agraris tapi berasnya jadi impor misalnya. Ya kan? Oh itu kan impor itu karena memang pemerintah atau negara kita sangat perhatian terhadap petani. Cuma petani Thailand. Iya. Ya kan? Itu gaya khas Bagito banget gitu itu. Kan? Ya kan begitu. Kalau dulu rame PSSI zaman dulu itu kan, wah hebat ini PSSI. Kalau dulu saya kenal Anjas Asmara, Roni Paslah, Iswadi Idris zaman dulu, sampai foto-foto pemain sepak bola PSSI itu kita jadikan poster, beli posternya tuh di majalah olahraga ditempel. Kalau sekarang dulu pemain terkenal, pengurus nggak terkenal. Sekarang pemain nggak terkenal, pengurus lebih banyak yang terkenal. Karena ribut, karena apa? Itu materi-materi Bagito zaman dulu tuh. Kayak komedinya Bagito itu. Iya, ya kayak gitu dulu tuh. Dan ada isu-isu yang evergreen itu. Contoh, Bagito ketika itu di-ban. Nggak boleh siaran di TVRI selama 2 tahun. Hanya gara-gara kita mengkritisi Hansip. Unang jadi maling, Didin jadi Hansip, saya jadi RT. Suatu ketika Unang ketangkep sama Didin. Lalu dia mau nyuap Hansip. Si Didin sebagai Hansip itu pada saat itu kita direpresentasikan menjadi seorang aparatur penegak hukum. Padahal kan Hansip ya. Cuma kita kasih gambaran lah, simbol-simbol lah. Gitu. Kalau tidak salah itu dulu di bawah pengawasannya Kementerian Dalam Negeri Hansip zaman dulu itu. Nah, Unang itu mau nyogok si Hansip ini. Dibawa ke RT. Saya tentu ngomong dan marah, kamu sudah mencuri, mau menyuap aparatur kami. Saya bilang kamu ini tahu, yang pertama haram hukumnya menurut agama menyuap itu. Yang kedua, kamu telah melakukan pelanggaran terhadap sikap-sikap profesional supaya si penegak aparat hukum itu tidak melanggar hukum gitu. Tahu? Yang ketiga, mana amplop tadi? Sini, ambil langsung. Anak-anak tuh 5 orang nih kurang isinya, gitu. Jadi, nah itu jadi masalah di TVRI karena TVRI kan televisi pemerintah. Kan? Maka kita di ban nggak boleh siaran 2 tahun. Jadi kita ngalamin dari situ kenakalan si Bagito itu menjadi positioningnya dia, menjadi brandnya dia. Gitu. Jadi kalau Darwin dulu pada tahun 92 sampai 2000-an gitu. Ketika mendengar kata Bagito apa yang ada top of mind orang gitu. Berani, kritis, dianggap cerdas, mahal. Iya. Itu dulu kita itu. Nah, tadi pertanyaannya lompatannya dari dunia politik, dari dunia panggung hiburan ke panggung politik. Saya tidak melihat satu perbedaan yang sangat signifikan. Hampir relatif sama. Karena membutuhkan strategi komunikasi yang sama. Di dalam dunia panggung, sebelum saya manggung dengan Didin dan Unang, membutuhkan riset, membutuhkan data. Siapa yang nonton nih? Yang nonton kita siapa nih? Orang yang di depan kita siapa aja nih? Kita mesti tahu kan. Otomatis kita butuh data riset. Itu juga strategi. Gitu loh. Gak mungkin kita tiba-tiba gak mikir lalu manggung di depan orang dan kita tidak tahu siapa di depan kita. Gak mungkin. Demikian juga politik.
Siapa konstituen kita yang kita hadapi? Ketika kita proses pemilu misalnya. Setelah jadi anggota DPR RI, siapa mitra kerja kita, pemerintah? Komisi berapa? Berhadapan dengan kementerian apa saja? Harus menyiapkan kapasitas kita gitu. Nah ini sama. Nah persoalan switch atau repositioning dari pelawak menjadi politisi, itu dengan sendirinya dia akan berjalan seperti itu. Saya kok yakin banget sekarang orang lupa bahwa saya itu pelawak gitu. Taunya saya adalah pengurus partai aja. Pas itu. Kenapa? Kalau ketemu ada dua jenis manusia yang merugikan saya. Yang pertama, anak muda karena tidak tahu saya. Yang kedua orang tua yang udah tua udah lupa sama saya. Jadi so I'm nothing gitu. Gue tuh bukan siapa-siapa loh gitu. Iya kan? Kalau ketemu anak muda, ini satu kejadian nih di satu seminar saya jadi narasumber. Rupanya ada anak muda mahasiswi, mungkin tingkat 1, tingkat 2, cantik, muda gitu. Dia mau ikut jadi peserta seminar tentang anak muda itu. Dia datang ke situ, dia tahu saya salah satu narasumber, dia datang dan dia minta foto. Itu gilanya membuat kita GR kan, gila aki-aki masih ada perempuan anak gadis minta foto gitu kan, GR banget kita. Ya? Manusiawi banget lah gitu. Bukan sih pengen tuh sama anak perempuan, bukan, tapi loh saya tuh sekarang nih kalau ada orang minta foto aneh, buat apa Bu? Lu kan pamingin. Saya udah enggak, bukan siapa-siapa gitu. Itu ada rasa malu kalau minta foto itu. Apalagi tanda tangan, buat apaan sih gitu loh. Kalau dulu memang kita nggak tertahan orang meminta foto. Kalau sekarang kan untuk apa gitu. Nah kejadian itu ketika anak gadis itu minta foto, saya tanya dong untuk menutupi kegeeran ini. Adek, kok mau dipoto sama saya? Iya Om. Loh, kamu tahu saya? Enggak. Tadi mama saya di rumah pesen kalau ketemu Om Iing tolong difotoin. Mama tuh ngefans dari saya SMP. Jadi mamanya ngefans. Jadi foto itu mau diserahin ke emaknya. Jadi tetap fans saya itu emaknya dia, bukan gadis itu. Gimana kita? Waduh, memang ya itulah. Kita harus sadar bahwa siklus ya, product life cycle itu memang siklus pada waktunya. Ya saya kan udah maghrib, udah mau isya, udah mau subuh lagi kali umurnya juga gitu kan. Sudah beranak pinak dan bercucu-cucu gitu. Tapi karena saya dunianya adalah dunia panggung, ya saya tetap saya. Walaupun saya di DPR, walaupun saya di partai politik, tetap saya adalah seniman. Saya ini pelawak, nggak bisa dilepaskan. Sebab apa? Pekerjaan kesenian bukan hanya lapangan pekerjaan, tetapi juga ada soul, ada jiwa dia. Nggak bisa ada. Nah, Bang, maaf saya potong. Ini kan cuma fenomena hari ini. Baik itu artis, public figure, ini kan banyak yang boleh dibilang berbondong-bondong lah ya, nyebrang tadi, dalam tanda kutip nyebrang. Kalau kayak punya abang, oke kami nggak ragu lagi, abang udah punya pengalaman panjang sebagai politisi dengan beberapa partai tadi gitu. Ini banyak yang coba masuk ke kancah politik tapi ya mohon maaf, kemampuan politiknya rendah Bang. Ini properti bukan? Bisa diminum? Boleh Bang, boleh Bang, minum Bang, silakan Bang. Takut pajangan doang properti gua. Silakan Bang. Sebenarnya. Mantap. Kalau di TV kan kadang pajangan doang diminum. Kalau ini ada isinya kan Bang, walaupun tawar. Ya tadi dan ini dalam tanda kutip isu atau bahan pembincangan ritual 5 tahunan. Begitu mau pemilu ada artis masuk dia jadi omongan. Tapi yang tadi saya bilang tadi, bagaimana perpindahan atau repositioning dari dunia hiburan, image saya sebagai pelawak menjadi sekarang image-nya ada politician atau politisi gitu. Ini kan sangat tergantung kinerja kita. Jadi apa? Kerja keras kita, bagaimana keseriusan. Saya betul-betul serius ketika 2009 sampai 2014. Dan itu 2 minggu abis dilantik ada salah satu stasiun TV nawarin saya untuk stripping loh. Main TV play loh, setahun loh. Bayangkan kontrak itu. Kan mengganggu. Dan saya tidak ambil. Saya ingin konsentrasi, fokus pada pekerjaan politik. Karena inilah tantangan buat saya gitu. Nah, kenapa? Saya jaga moralitas kita di publik itu. Kalau kita sudah ditugaskan dapat amanah menjadi seorang politisi, menjadi pejabat publik, maka lakukan sesuai dengan tugas yang ada. Nggak usah lagi nyambi, tinggalkan sebentar kita mampir.
Lawak tetap jadi pelawak, tapi tidak mengerjakan itu sebagai profesi. Karena apa? Kapan waktunya kalau saya syuting, lalu sidangnya kapan? Walaupun masih banyak artis yang main sinetron, itu saya anggap hormat. Kenapa hormatnya? Salut, hebat banget bisa bagi waktu ya. Saya jangankan untuk main sinetron atau ngelawak di televisi atau di panggung-panggung ketika jadi anggota DPR. Walaupun secara undang-undang peraturan tidak ada. Yang tidak boleh itu pengacara, notaris nggak boleh itu ya. Atau dia komisaris atau direktur utama sebuah perusahaan PT yang pekerjaannya menjadi mitra APBN gitu. Nggak boleh gitu ya. Nah kalau pelawak tidak ada aturan yang tidak boleh gitu loh. Nah tapi konsekuensinya kapan waktunya kita bisa membagi waktu? Itu di DPR itu padat betul asal diserius jadi anggota DPR. Mengerjakan tugas-tugas politik dia gitu loh. Nah sekarang, bukan hanya sekarang, Ben, tiap 5 tahunan sekali kan isu rame tentang anggota DPR RI dari kalangan artis. Banyak dipersoalkan orang. Sebetulnya mungkin masyarakat tidak mempersoalkan latar belakangnya artis atau bukan artis. Tapi yang dipersoalkan oleh mereka adalah kesiapan seorang artis yang jadi anggota parlemen, jadi anggota partai politik, apakah dia memang terpancing menjadi vote getter, ataukah mungkin mendapatkan hengki-pengki atau mendapatkan bayaran dan sebagainya, bla 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 gitu, atau memang dia ingin ada sebuah tantangan baru di dalam memperjuangkan kehidupan masyarakatnya dan dia mendapatkan ruang itu gitu loh. Sangat tergantung kepada orientasi orang atau motif orang ya. Modusnya apa sih jadi anggota DPR gitu. Karena saya ingin menyatakan bahwa DPR juga mungkin sama dengan orang kerja di militer, jadi dokter. Dokter itu walaupun dibayar bukan ansih semata-mata dia hanya ada sebagai profesi komersial. Dia tugas sosialnya jauh lebih penting loh sebetulnya. Demikian tentara, bukan lapangan pekerjaan. Dia itu lapangan perjuangan, lapangan pengabdian. DPR juga di politik adalah lapangan pengabdian. Bahwa mendapatkan gaji, ya konsekuensi sosial itu sih. Kan dia harus hidup. Tapi bukan berarti setiap orang bisa masuk ke DPR sebagai job seekers atau pencari pekerjaan karena di sini lebih gampang, karena punya uang, karena punya koneksi, karena bapaknya pejabat lalu dia sudah jadi anggota DPR. Bukan itu gitu. Dia harus bertanggung jawab memperjuangkan apa yang menjadi tugas anggota DPR besok. Gitu loh sebaiknya. Kelihatan yang dipersoalkan oleh publik bukan soal artisnya, soal pelawaknya, soalnya lu punya kompetensi apa gitu. Lu menyiapkan apa? Apa yang mau diperjuangkan ketika duduk di parlemen? Itu yang paling saya lihat dari kacamata saya kalau publik mempersoalkan. Karena saya udah hampir tiap 5 tahun pasti ngejawab kayak gitu. Dari sisi undang-undang, semua warga negara memiliki hak dipilih dan memilih selama dia tidak sedang kena pidana misalnya. Gitu loh, Win. Ya kan boleh dia, mau pelawak ya, mau bukan pelawak ya, boleh saja. Mau ustadz ya, mau kiai jadi anggota DPR boleh. Tapi yang ingin disampaikan oleh publik tadi adalah supaya ketika dia terpilih dia ada manfaat, ada maslahat buat masyarakat gitu loh, buat rakyat yang memilihnya gitu loh. Itu fenomena yang terjadi Bang, karena kalau kita berkaca, mohon maaf ini tanpa bermaksud menyinggung, menyindir ya. Ada kan beberapa anggota dewan yang duduk sekarang 2019-2024 kalau kita perhatikan dari latar belakang artis, public figure gitu, tapi ternyata nggak banyak berbuat, nggak banyak bekerja, bahkan cenderung ya pasif juga di dalam. Anggota parlemen itu ya mungkin bahasa Latinnya kata orang-orang pinter itu kan parle itu kan bicara ya. Paling tidak kan tidak seluruh rakyat Indonesia ini paham membedakan tugas eksekutif dengan legislatif. Kadang-kadang kita di DPR pun diminta program gitu. Programnya apa? Waktu kita kampanye sosialisasi ditanya oleh masyarakat. Dia hanya ingin nanya dan dia juga nggak ngerti nanya itu. Kenapa nanya program? Karena anggota DPR itu bukan eksekutor. Bukan yang bagaimana menjalankan atau mengeksekusi sebuah program yang dibiayai oleh negara misalnya. Itu tugasnya bupati. Mana Pak Ming jadi anggota DPR jalan masih rusak? Saya nggak ngurusin jalan Pak. Bupati itu urusan. Kan gitu ya. Karena dia tidak paham kita juga maklumi. Gitu. Tetapi maksud saya bahwa kita mesti jelaskan juga pada mereka bahwa anggota DPR itu kerjanya membuat kebijakan dalam bentuk peraturan. Namanya undang-undang. Ya kan? Lalu juga pemerintah membuat
produk turunannya. Ada peraturan pemerintah, ada peraturan presiden, ada peraturan-peraturan lainnya, ya, ada permen mungkin. Yang DPR sendiri harus paham, harus tahu gitu loh. Untuk apa dan bagaimana gitu. Nah ini menjadi penting. Gitu. Itu satu tugas DPR, bagaimana membuat kebijakan. Yang kedua, jadi dia punya hak budget. Bagaimana membahas dan memutuskan anggaran. Pelaksana anggarannya, kuasa pengguna anggarannya eksekutif. Dari mulai presiden, menteri, gubernur, bupati, wali kota, sampai turunan ke bawahnya gitu kan. Itu kan. Kan kita masyarakat tidak semuanya tahu, maka kita kasih tahu. Ketiga, fungsinya DPR itu adalah bagaimana dia melakukan fungsi pengawasan, fungsi kontrol terhadap pelaksanaan undang-undang dan pelaksanaan anggaran. Kan pemerintah datang ke DPR bawa program. DPR yang punya duit, dikasih duit sama DPR, laksanakan oleh kamu, oleh pemerintah toh. Oleh presiden dan kawan-kawan dan bawahannya gitu. Nah kita yang ngawasin kan gitu. Nah, tidak seluruhnya rakyat paham bahwa tugas kita adalah mungkin tidak akan jelas konkret. Sudah mah tidak konkret dalam pengertian fisik. Sudah mah dia tidak bicara. Lewat sudah. Ngapain aja tuh orang di sana? Ketika harusnya pemerintah anggota DPR itu hadir ketika ada masalah problem, misalnya ketika sebut contoh kemarin di tahun 2022 atau 2023 awal hilangnya minyak goreng misalnya dan susahnya minyak goreng, sementara kita adalah negara pengekspor CPO terbesar gitu kan. Ini kan harusnya CPO itu diperuntukkan untuk pabrik-pabrik memproduksi ya produksi hilirisasinya yang ada di sini gitu. Tapi ternyata kita sebagai orang yang hidup di negara sawit, tapi kita kehilangan minyak goreng. Itu kan lucu kan gitu. Kan DPR juga tidak banyak berbicara tentang itu. Akhirnya minyak menjadi normal karena waktu yang menyelesaikan. Gitu loh, di antara itu. Kan protes dong orang. Kita udah milih wakil rakyatnya gitu. Makanya saya bilang kalau teman-teman incumbent yang kemarin 10 tahun berkuasa nggak bisa lagi menggunakan kata akan karena dia lagi berkuasa kok. Sekarang kok pakai akan. Kami kalau kepilih akan loh, dia sekarang masih kuasa kok. Gitu loh. Ya, gitu loh, Bin. Ya. Oke. Jadi tadi perpindahan saya dari dunia panggung hiburan ke dunia politik itu tidak terlalu banyak berbeda. Hanya yang dibelanya oleh kita berbeda itu aja. Artinya kalau jadi pelawak tidak punya tanggung jawab secara struktural karena kita tidak dipilih oleh orang. Kita berdasarkan mekanisme pasar. Kita lucu, orang suka, dia bayar kita. Selesai urusan. Nggak ada beban. Tidur besoknya. Makan, jalan-jalan. Karena punya uang mungkin. Ya. Tapi ketika kita jadi anggota parlemen, menjadi pejabat publik tidak demikian. APBN membiayai kita dalam gaji, dalam segala macam gitu. Bahwa kita harus bertanggung jawab apa yang kita emban gitu loh. Dan itu tidak sederhana gitu. Kita tidak bicara agama dulu deh. Bicara mekanisme yang seharusnya kita lakukan secara norma saja gitu. Norma sosial, norma budaya. Bahwa kamu digaji oleh APBN, maka kamu harus menjadi pejabat publik yang membela kepentingan. Ketika rakyat ada masalah dengan banjir, dengan kebijakan-kebijakan yang memungkinkan, dengan anak-anak sekolah zonasi yang susah, yang berantakan ke sana kemari. Itu anggota DPR di komisi tertentu yang memang harus hadir di situ gitu loh. Paling tidak menenangkan publik, paling tidak apa? Menjadi terasa rakyat memiliki keterwakilannya, ada representasi. Jadi problemnya ada yang handle gitu loh. Itu tugas anggota DPR. Oke, Bang, masih lanjutan pertanyaan tadi. Ada pesan nggak, Bang, kira-kira, Bang, buat public figure, artis, atau bahkan komedian. Komedian juga beberapa nama ada muncul juga nih yang bakal maju nyalek di 2024 besok. Ntar kata teman-teman. Abang sebagai senior kasih pesan mungkin, Bang. Ntar kata teman-teman gue, sotoy lu ing. So tau lu kan. Kayak orang pinter aja. Enggak ada pesan dan nasihat. Cuman sebaiknya, seyogyanya parlemen bukan tempat latihan. Sudah tempat bertempur, memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada masyarakat. Itu catatan awal saya. Kalau memang itu tempatnya untuk mengeksekusi keputusan politik, ya, keberpihakan, maka persiapkan. Maka persiapan itu butuh kapasitas. Butuh kapasitas, butuh juga kompetensi tertentu. Mau memperjuangkan apa, lalu memilih komisi berapa, kan begitu.
Kalau Anda punya latar belakang lulusan ITB misalnya, perminyakan, kenapa enggak memilih Komisi 7 untuk bidang energi misalnya, paling tidak paham tentang itu. Kalau ada dulunya guru misalnya, dan keresahan tentang dunia politik pendidikan, maka ambil Komisi 10 misalnya. Ini kan rata-rata setiap artis adanya di Komisi 10, karena di situ ada kebudayaan. Sementara kebudayaan itu sangat luas cakupannya, bukan hanya sekedar pemain sinetron, enggak, beda itu. Itu makan berkesenian dia. Apakah pemain sinetron juga paham tentang politik kebudayaan? Kan enggak. Tidak selalu kan gitu. Nah ini saya kira menjadi penting buat teman-teman, adik-adik, kawan-kawan yang mau masuk gitu loh. Nah ini pengalaman saya aja berbagi. Bukan berarti saya nasihatin, enggak. Seyogianya pengalaman saya. Kalau masuk ke DPR sebaiknya memang udah siap tempur, bukan untuk proses latihan. Terlalu mahal negara ngebiayain kita untuk belajar terlalu lama di situ gitu. Jadi persiapan itu. Makanya apa? Dari proses sosialisasi untuk menjadi caleg, ketika jadi caleg menuju pemilihan umum, itu kan variabelnya begitu banyak. Yang pintar aja belum tentu kepilih kok. Yang bersih saja belum tentu kepilih kok. Iya kan? Buat apa sih ada sistem demokrasi pemilihan umum? Itu kan membatasi kekuasaan yang kedua. Yang pertama. Yang kedua, agar orang jahat nggak bisa masuk gitu loh. Kalau kondisinya kayak gini terus, orang memilih hanya karena sembako, karena hanya kerudung, karena uang gocap gitu. Ini bandit bisa masuk banyak-banyak di situ yang punya uang. Gitu loh menurut saya. Oke, Bang, ini kembali ke Abang sebagai caleg yang akan maju 2024 besok. Saya sih secara pribadi saya percayalah Abang secara kapasitas, pengalaman gitu. Tapi kan kalau kita kembali ke partai ini Gelora masih tergolong baru banget, Bang. Baru ini ya. Bukan tergolong baru. Memang baru. Memang baru. Gitu. Seberapa yakin, Bang, Abang bisa duduk? Karena lolos parliamentary threshold juga belum tentu kan ya, Bang ya? Karena masih ditentukan nanti. Ragu adalah sikap yang dilarang oleh agama. Oke. Putus asa apalagi. Optimisme menjadi modal. Keyakinan harus jadi modal. Ingat Lewin, kekuasaan itu milik Allah dan akan diberikan pada orang yang dia kehendaki. Dan kekuasaan dipergilirkan. Tugas kita bukan memenangkan, tugas kita ikhtiar dan munajat. Oke, keren Bang. Kata Allah apa? Perbaiki saja dirimu agar kamu jadi orang baik. Kalau kamu jadi orang baik, apapun aku kasih. Mantap, luar biasa. Tetap kita usaha. Kalau kita, waduh kita kan partai baru, kita kan partai kecil, mana mungkin, selesai sudah. Itu bukan jiwa petarung itu. Ikhtiar. Tujuan kita apa sih gitu berpolitik? Politik itulah dimensi ruang muamalah yang terluas. Iya dong. Di kita, agama pun kan diatur dalam politik, dalam pengertian sistemnya. Ekonomi apalagi. Sosial budaya diatur. Semuanya. Sehingga apa? Politik ini memiliki ruang dimensi muamalah yang luas gitu. Maka yang saya bilang katakan, politik itu ibadah lu tong. Jangan main-main loh. Kalau orang Betawi bilang gitu. Gitu loh. Politik itu ibadah ya. Ibadah. Makanya saya berani mengatakan, bukan lapangan pekerjaan. Kerja mana naik nyupir Grab juga bisa. Saya ingat kemarin waktu di live Instagram, Abang menyebutkan politik itu bukan lapangan profesi, bukan pekerjaan gitu, tapi politik itu pengabdian dan perjuangan. Ini tambahan lagi nih, politik itu ibadah gitu ya Bang. Iya. Oke. Dahsyat loh. Saya selalu ngomong di dapil, Bapak Ibu sekalian, saya bilang, jangan dikira saya nggak malu loh datang ke kampung-kampung, menjajakan dari pintu ke pintu. Ku coba tawarkan nama, kata Ebit GAD. Bu, saya Miing Bu, calon anggota DPR RI. Saya ingin begini. Jangan dikira nggak malu secara batin. Itu pengorbanan kita termahal. Belum tentu orang ikhlas menerima kita, mungkin nyinyir. Itu pengorbanan kita loh. Tujuan kita agar apa? Kita kalau ada orang mengatakan, Pak Bing cari kekuasaan. Yes. Kenapa mesti malu? Kekuasaan tidak selalu negatif loh. Tanpa kekuasaan, bohong bisa membuat kebijakan. Bohong bisa merubah negeri ini tanpa kekuasaan. Pak Jokowi dari Solo, wali kota, ke Jakarta, gubernur jadi presiden. Ketika dia punya kekuasaan, dia bisa melakukan apa saja sesuai dengan tugas atau tupoksinya presiden. Kan gitu. Atau siapapun dia presiden.
Ya. Jadi ini menjadi penting untuk dijelaskan kepada publik. Jangan kita malu-malu kucing. Wah, saya nggak punya kepentingan. Loh, terus kalau nggak punya kepentingan ngapain? Kita ngantar anak sekolah aja punya kepentingan kok. Apalagi politik. Kita punya tujuan kekuasaan. Yes, jangan malu bilang. Tanpa kekuasaan Anda tidak bisa tanda tangan. Ketika saya sekarang bukan siapa-siapa, tidak punya kekuasaan, saya punya bolpen merek termahal pun nggak ada artinya saya pakai tanda tangan. Betul. Besok pakai bolpen buntung karena saya anggota DPR RI bisa tanda tangan. Beasiswa anak orang miskin bisa sekolah, ribuan orang kita ikut tanda tangan. Itu kekuasaan. Berapa ribu yang kita giring ke dapil kita, bangunan-bangunan sekolah dulu. Yang di kampung tidak ada sekolah, kita sekarang berdiri sekolah. Di hutan-hutan ada sekolah sekarang. Karena saya dulu anggota DPR. Saya bisa giring itu. Dengan kinerja politik kita. Berunding dengan Menteri Pendidikan. Berunding dengan dirjennya. Berunding dengan Bupati. Tolong cari lahan. Ini kita akan dirikan sekolah ini. Itu kerja kita, Pak. Orang lain nggak tahu. Rakyat nggak tahu. Taunya Bupati yang bikin sekolah. Yang memperjuangkan anggaran itu kita. Gitu. Jadi saya ingin mempelopori kepada teman-teman, jangan malu kalau Anda dituding atau dituduh mencari kekuasaan. Yes, bohong tanpa kekuasaan Anda bisa ikut berkiprah di dalam merubah kebijakan, di dalam merubah negeri ini. Nonsense. Anda mau merubah, masuk dalam sistem. Itu namanya kekuasaan. Yes. Oke. Clear, kekuasaan tidak selalu negatif. Bang, ini mungkin karena saya barusan diingetin. Udah hampir 1 jam. Jadi kita Loh, saya pikir 2 hari kita. Bang, masuk ke pertanyaan terakhir. Saya pribadi karena ngajak ngobrol saya ini kalau urusan kayak gini nggak mungkin 1 jam. Betul. Saya juga sebenarnya kalau nggak ini pengen. Saya bukan apa-apa, Win. Saya berterima kasih diundang oleh forum ya. Karena banyak hal yang harus kita jelaskan. Betul. Baik itu pada teman-teman pada kandidat caleg ya. Ataupun pada masyarakat itu sendiri. Supaya masyarakat tidak kecewa kalau dia sudah tahu posisi anggota DPR apa, posisi eksekutif apa. Jangan harapannya kepada anggota DPR yang mengawang-awang, lalu calegnya juga mengatakan iya lagi. Karena dia juga sama-sama nggak ngerti gitu. Ini kan masalah. Tapi kalau kayak gini kita jelaskan kan. Gitu loh, kita jelaskan. Bang, ini ada satu pertanyaan lagi nih Bang. Kami, saya maupun tim Forum Keadilan pasti akan mendoakan yang terbaik buat Bang Miing. Doa kami Amin, semoga Bang duduk menjadi anggota DPR RI terpilih dari Partai Gelora gitu. Tapi kan semua kemungkinan bisa terjadi Bang. Iya. Kalau kita berandai-andai, mohon izin Bang, berandai-andai ternyata apalah itu ceritanya Partai Gelora nggak masuk parlemen threshold atau misalnya suara Abang nggak mencukupi gitu. What next? Banyak rencana banyak Abang? Yang Darwin sampaikan juga banyak teman-teman menyampaikan. Kenapa Sul goblok banget sih masuk partai baru sih gitu. Emang kalau saya masuk partai lama yang besar, lalu saya dijamin juga saya masuk? Nggak ada jaminan memang. Ada jaminan. Kalau tidak ada jaminan, kenapa tidak mencari yang membuat kita nyaman dalam konteks dialektika kemerdekaan sebenarnya? Saya tidak mengatakan partai yang lainnya tidak sama. Ini kan pilihan hidup aja. Kalau pertanyaan Darwin tadi, misalnya kalau tidak seseorang, ya mohon maaf dengan segala hormat kita, apalagi di usia segini gitu. Terus kita jenis manusia macam apa ketika kita tidak mampu menerima ketetapan takdir? Jenis kayak apa gitu? Saya bisa dibedah loh setahun yang lalu, bypass jantung. Sampai ke bawah. Bawahnya apa? Setahun sebelumnya kantong apedu diangkat. Pintu kematian 1 gitu ya. Secara teori klinis gitu ya. Kedua 24 cm digergaji, ambil dibedah, di bypass. Tapi Allah masih berikan jalan hidup sampai sekarang gitu. Itu terbukti kok. Semuanya kehendaknya kan ya. Termasuk dalam politik. Saya datang ke saudara-saudara kita konstituen di kampung-kampung. Tadi Darwin bilang, Miing belum tentu jadi anggota DPR, tapi saya sudah lebih untung duluan terjun ke politik. Kenapa? Karena membangun silaturahmi. Yang tidak kenal menjadi kenal, yang tadinya hanya teman menjadi saudara, yang tadinya tidak kenal menjadi teman. Sekarang saya kenal kemana-mana, saya kamu orang tahu bahwa saya adalah partai ini dan saya adalah caleg. Dan besoknya pas bilang, pemilu bisa selesai besok Bu, tapi silaturahmi ibu dengan saya, dengan bapak nggak boleh putus sampai kapanpun. Apa nggak keuntungan buat kita? Asik nggak? Teman kita di mana-mana. Karena apa? Dimensi, ruang muamalah politik itu luas.
Jadi bagi saya nggak stres. Saya pernah kalah kok. Jadi wali kota pernah kalah. Jadi anggota DPR 2019 saya juga nggak masuk. Nggak ada masalah. Perjuangan tidak boleh berhenti. Hanya karena kita soal kalah dan menang. Berjuang di politik bukan semata-mata kalah dan menang. Untuk apakah kita menang, tapi kita tidak merubah apa-apa. Politisi bukan cuma harus duduk menjadi pejabat, tapi dia harus menjadi public educator. Pendidik bagi publik. Pendidik bagi masyarakat. Kalau nggak gitu, nggak ada artinya gitu, buat apa? Amalan kita apa yang mau ditawarkan kepada Tuhan selama kita berpolitik? Apa? Gitu loh. Makanya saya bilang, kalau ada orang minta disuap, ibu nggak usah milih saya. Saya punya uang pun tidak akan mau. Tapi kalau anak ibu, rapotnya ditahan gara-gara belum bayar SPP, SPP-nya saya bayarin, rapotnya ambil, ibu tetap nggak usah milih saya. Ini kemanusiaan saya untuk menolong anak ibu. Tapi kalau ibu mau minta disuap oleh saya gara-gara memilih saya, nggak milih saya pun nggak apa-apa. Gitu saya. Semua anggota DPR caleg pengen menang, pengen duduk, pengen berkiprah, pengen bermanfaat, pengen memberikan maslahat, pengen semuanya. Obsesi kita tuh kepengen. Buat apa saya ke DPR? Karena saya ingin amal jariah saya lebih banyak daripada tidak jadi pejabat. Saya ngerasain 5 tahun jadi anggota DPR, amal jariah saya lebih banyak kok. Kenapa? Tanda tangan ribuan orang sama kita beasiswanya. Bangunan kita kirim, wisata desa, perpustakaan. Di pojok-pojok kampung, di kampung di dapil saya bangun taman-taman bacaan karena punya kekuasaan, Pak. Ya, betul. Bagaimana bisa memerintahkan perpustakaan nasional untuk ngirim buku ke Pandeglang, ke Lebak segala macam kalau saya bukan anggota DPR? Jelas kan itu kekuasaan. Coba apa namanya? Kalau sekarang miing biasanya cuma pelawak doang, pelawak udah nggak laku pula gitu. Tolong Pak perpustakaan, siapa loh? Nggak punya nomor punggung, nggak boleh main bola. Paham Bang, mantap. Ini mah jadi penting bagi kita dan masyarakat harus tahu itu gitu loh. Kenapa saya ngotot harus berjuang? Sekarang ya, kalau orang Betawi bilang, lu bantu gue hari ini, besok gue bisa bantu lo. Kalau lu nggak bantu gue, maaf, gue nggak bisa bantuin lo. Fair kan? Kalau belum apa-apa harus disuap segala macam, berapa banyak uang harus dikumpulkan. Lalu mereka, orang-orang yang punya orientasi tentang uang tadi, bagaimana caranya dia mengembalikan modal-modal itu, dan itu menjadi rahasia umum. Gitu. Oke, mantap Bang. Ya. Bang, ini sesi terakhir. Ya. Program ini beda dengan program lain. Kita kasih waktu buat Abang ruang bicara untuk dapil kah, untuk partai kah, atau untuk apa? Silakan Bang. Mau menyampaikan sesuatu. Oh, ya kenalan aja kali ya. Mau kampanye aja malu saya tuh, gitu kan. Saya bilang tadi, pengorbanan terbesar adalah perasaan. Ya. Dari pintu ke pintu coba tawarkan nama, ibu apa kabar, ibu. Tapi kita punya keuntungan, mami silaturahmi, bu. Besok pemilu selesai pun ibu jangan sampai putus hubungan dengan saya bersaudara. Mana tahu saya masih tetap ada manfaatnya. Jadi atau tidak jadi, kan gitu, gitu deh. Nah, saya ingin mengucapkan ya salam untuk masyarakat warga Kota Bekasi dan Kota Depok, yaitu Dapil Jabar 6. Saya nama lengkap saya sekarang TB Dedi Miing Gumelar. Nah, ada ceritanya nih Miing masuk itu. Miing itu kan dulu nama komersial, kan nggak boleh masuk dalam kertas suara. Nggak boleh nama alias, nama orang nggak boleh. Nah, untuk itu saya ke pengadilan negeri sidang. 2 kali sidang putus, nama Miing boleh masuk. Menjadi nama lengkapnya sekarang TB Dedi Miing Gumelar. Kenapa mesti nempel? Orang taunya saya Miing, biar orang baca, oh ada Miingnya gitu loh. Oh, jadi nama di kertas suara TB Dedi Miing Gumelar. TB Dedi Miing Gumelar. Nah, dapilnya adalah Kota Bekasi dan Kota Depok, yaitu Dapil Jabar 6. Nah, untuk DPR RI, insya Allah saya berkeinginan mewakili, membela, memperjuangkan masyarakat di Kota Bekasi dan Kota Depok. Partainya nomor 7, Partai Gelora. Tapi nomor urut saya nomor 2. Saya kira saya tidak ingin menjanjikan apapun karena akan saya sepakat dengan Ibu Saraswati ya. Oh iya Ibu Sarah ya. Dia mengatakan kalau ada caleg bawa program udah keliru banget, itu nggak ngerti. Memang betul, nggak ada anggota DPR punya program, nggak ada karena dia bukan eksekutif. Paling tidak. Jelas tadi kita harus perjuangkan 3 hal tadi ketika kita tugas. Dia harus berjuang di dalam membuat kebijakan lewat undang-undang. Tugasnya bikin undang-undang loh.
ya. Kalau anggota DPR atau calon anggota DPR nggak suka baca, wassalam tuh. Yang kedua tentu politik anggaran. Ini yang menentukan bagaimana sejahteranya orang atau tidak kebijakan dari APBN ini. Yang ketiga mengontrol dari para pengguna keuangan dan pelaksana undang-undang ini gitu. Jadi itu kuncinya. Dan saya kira tugas kita adalah menyuarakan keinginan rakyat, menyuarakan persoalan problem-problem masyarakat di dapil kita masing-masing dan secara umum di Indonesia. Jadi saya kira itu saja. Saya tidak ingin menceritakan apapun. Saya kira saya ingin sarankan, ya, pilihlah pemimpinmu, wakil rakyatmu yang kau kenal, kata Rasulullah. Ya, contohnya di mana? Sudah ada dalam diri Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya dalam diri Rasul sudah ada contoh yang baik. Apa itu? Sifatnya as-siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Pilih aja wakil rakyat punya sifat itu. Bagaimana saya tahu? Makanya ibu harus kenal. Suruh datang ke kampung ibu, ke rumah ibu, si Saleh itu. Jangan cuma ngirim tim sukses sama sembakonya. Nggak bakal aman tuh kayak gitu. Suruh datang dia, lalu uji mereka. Seperti niatnya akan seperti apa. Kalau kita face to face atau ketemu secara tatap muka, kita akan kelihatan orang itu dari sisi matanya. Bahwa ini orang baik atau tidak kan udah mulai kelihatan gitu. Jadi maka itu pilihlah orang-orang punya sifat yang sudah diajarkan Rasul. Ada satu lagi, saya sudah ngomong di televisi ini, di channel ini, di masyarakat saya ini, ya masih ada satu titik, ada satu ruang lagi diberikan. Salat istiqoroh, minta petunjuk sama Allah. Ini orangnya lagi ngomong bandit apa orang baik, gitu dong. Keren. Gitu. Bang Ming, terima kasih banyak Bang. Sama-sama Darwin. Terima kasih udah mau hadir, udah mau berbagi di kami gitu ya. Buat saya dari tadi tuh luar biasa. Saya ketemu idola langsung gitu ya. Zaman saya sekolah dulu saya selalu ngeliat Abang di layar TV. Idola aki-aki. Ini mau ngobrol sama kami gitu ya. Bang Ming, doa kami dari Forum Keadilan, saya dan teman-teman semoga dimudahkan, dilancarkan semua. Satu titik Darwin, saya ingin halo-halo sama semua para saudara-saudara saya masyarakat Kota Bekasi dan Kota Depok. Apabila ada hal-hal kurang berkenan tentu mau protes, mau kritik, mau masih masukan atau minta daerah yang dikunjungi, silakan tulis di channel ini ya. Iya di kolom komentar Bang. Di kolom komentar nanti Mas Darwin kasih info ke saya. Siap, saya harus datang kemana. Karena Bekasi dan Depok itu luas sekali. Jadi saya ini sekarang sudah padat nih. Menjelang ke 3 bulan tuh betul-betul satu hari ini saya baru menyelesaikan 3 titik tadi pagi sampai siang dan saya sudah keluar rumah jam 4 pagi. Sudah muter saya mencoba untuk menjumpai orang-orang yang sholat subuh itu di berbeda masjid setiap harinya. Untuk apa? Untuk pendekatan, untuk beredukasi pada mereka. Gitu. Nah ini saya kira menjadi penting. Ke depan mungkin Partai Gelora harus memperjuangkan bahwa di kampus boleh bicara politik dan di masjid pun boleh bicara politik. Sebab apa? Dia central of activity. Agar apa? Agar umat itu punya kecerdasan. Jangan semuanya tidak boleh. Setuju Bang. Baik, terima kasih Darwin. Bang, sehat terus ya Bang. Ya, sama-sama. Sehat terus, mudahkan dilancarkan prosesnya sampai ke 14 Februari 2024 mendatang. Amin. Oke, Sobat Forum dimanapun Anda berada, itu tadi obrolan kami dengan Bang Miing ya, yang merupakan di mata kami seorang politisi senior gitu ya, public figure senior gitu ya. Saksikan terus program Forum Caleg Bicara, tentu saja kami akan menghadirkan terus narasumber yang kompeten dan yang akan berbagi pengalamannya di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.